warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah masih memberikan kita kesehatan dan kemampuan untuk kembali hadir ke mushola yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berkaitan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, dalam dunia yang kita nikmati hari ini, segala sesuatu bisa menghasilkan uang dan menjadikan pekerjaan. Nah, sekarang ini ada istilah pekerjaan baru, yakni barter dengan influencer. Nah, apa bedanya Pak Ustaz? Kadang-kadang orang menganggap itu sama, tapi pekerjaan ini tidak jauh dari apa yang menampakkan uang. Biasanya buzzer dipergunakan oleh politikus untuk menyampaikan pesan sehingga pamornya naik dan programnya bisa diterima oleh masyarakat. Kalau influencer itu lebih banyak pada marketing dunia maya. Nah, kedua-duanya sama, senantiasa memberikan informasi apa yang menjadi sponsor dari orang yang membayar. Nah, hal ini muncul kemarin ketika Indonesia Corruption Watch menemukan ada lebih kurang 100 miliar lebih yang terus dikucurkan oleh pemerintah untuk membayar kelompok ini, apakah buzzer atau influencer. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, tugas mereka apa? Tugas mereka hanya membentuk opini bahwa apa yang disampaikan itu benar. Masalah benar atau tidak, maka itulah yang akan menjadi bagian orang-orang yang menjadi sponsor mereka. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dulu ketika zaman sahabat dan tabi'in masih ada, tahun 60 Hijriah, ada sebuah peristiwa, yakni tragedi Karbala, terbunuhnya atau syahidnya cucu Rasulullah, Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau anak dari Fatimah binti Muhammad. Kemudian peristiwa itu seberapa besar sehingga sampai hari ini banyak orang-orang memperingatinya sebagai hari Asyura, atau hari di mana mereka melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Mulai mereka yang mencambuk-cambuk punggung mereka atau memukul-mukul dada mereka, dan mereka ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Husain bin Ali. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sesungguhnya peristiwa itu kematian yang biasa saja. Cuma syahidnya Husain, cucu Rasulullah terakhir bersama keluarganya. Kalau dibandingkan dengan Uhud, lebih besar peristiwa Uhud, di mana Hamzah dadanya dibelah, kemudian jantungnya dikunyah-kunyah. Atau peristiwa perang Khandaq. Perang Khandaq itu dibuat parit berbulan-bulan, orang-orang tidak bisa keluar dan orang-orang luar tidak bisa mengirimkan distribusi, sehingga sahabat ketika itu kesulitan untuk mendapatkan logistik makanan. Dan peristiwa itu tidak dibesarkan. Mengapa? Karena tidak ada kepentingan politik waktu itu. Tapi ketika wafatnya Husain, di situ Syiah masuk. Padahal maaf, kalau kita tahu siapa yang menyebabkan Husain itu meninggal, tidak juga terlepas dari siasat Syiah agar yang namanya Husain mau meninggalkan Mekah pada waktu itu menuju ke Kufah. Bapak Ibu yang berbahagia, peristiwa ini berawal ketika Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah menggantikan bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika itu di Madinah ada beberapa orang yang tidak mau membaiat kepada Yazid. Salah satunya adalah Husain bin Ali. Di pihak lain ada Abdullah bin Zubair. Kemudian Yazid bermohon agar kedua orang ini mau membaiatnya. Terserahlah teorinya, apakah dia membaiatnya di tengah orang banyak atau mungkin di tengah sendirian. Seraya ketika itu Abdullah bin Zubair mengatakan, biarlah dulu saya mencari ketenangan, saya mencari sebuah ketetapan hati. Nanti kalau sudah ada ketetapan hati, insya Allah saya membaiat. Seraya ketika itu Husain berangkat ke Mekah, meninggalkan Madinah menuju Mekah.
sudah mendekati musim haji. Tetapi ketika di perjalanan, Husain mendapatkan surat rekomendasi bahwa orang-orang Kufah ketika itu memberikan sumpah kesetiaan kepadanya. Artinya dia lebih mau membaiat Husain ketimbang membaiat Yazid. Ahlussunnah wal Jamaah, para ahli sejarahnya, syiaranya mengatakan paling tidak ada 500 surat atau bahasa sekarang aspirasi yang didapatkan oleh Husain. Dan itu dijadikan modal olehnya untuk mengirimkan sepupunya yang bernama Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil dikirimlah dari Madinah ke Kufah untuk mendengarkan apa betul orang-orang Kufah itu lebih menginginkannya sebagai khalifah ketimbang Yazid bin Muawiyah yang pada saat itu berada di Syam, di Damaskus, Suriah saat ini. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu yang berbahagia? Sampai di sana betul orang-orang Kufah membaiat Ali, membaiat Husain. Tetapi membaiat Husain itu melalui Muslim bin Aqil. Maka apa yang didengarkan oleh Yazid, akibatnya dia menukar gubernur Kufah dari Nu'man bin Bashir kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ditugaskan untuk meredam konflik, bukan membunuh Husain. Ubaidullah bin Ziyad ditugaskan agar perpecahan di kalangan umat Islam tidak begitu banyak. Maka Ubaidullah sampai di Kufah, dia mencari Muslim bin Iyad tapi tidak ketemu. Kemudian dia dengarkan bahwa pertemuan-pertemuan itu selalu diadakan di rumah Hanif bin Urwah. Maka didatangilah Hanif bin Urwah. Ketika itu Hanif bin Urwah dengan besar kepala atau apa namanya, dia katakan, demi Allah, seandainya Husain itu berada di bawah kedua telapak kaki saya tidak akan ceritakan di mana dia. Naik pula emosi Abdullah bin Ziyad. Akhirnya Hanif dibawa, kemudian diinterogasi. Begitu mendengarkan diinterogasi, maka Muslim bin Iyad keluar dari sarangnya, bersembunyi. Mengapa dia mampu keluar? Karena waktu itu dia sudah mendapatkan dukungan dari orang-orang Kufah bahwa besok siang bentengnya Ubaidullah bin Ziyad akan dibunuh. 4.000 orang. Mereka akan menjanjikan demo. Tapi begitu mendengarkan ancaman dari Muslim, maka Ubaidullah ketika itu mengatakan, besok saya akan minta bantuan dari Damaskus, Suriah, 5.000 tentara. Begitu mendengarkan akan ada 5.000 tentara yang akan datang ke Kufah, seluruh orang-orang yang mengatakan memberikan dukungan, memberikan baiat tadi mundur, hilang. Tinggal 30 orang, salah satunya adalah Muslim. Terjadilah gejolak. Ketika itulah Muslim terbunuh. Tapi apa yang dikatakan? Sebelum Muslim itu terbunuh, pada saat itu dia sempat mengirimkan surat. Nah, surat itu dia kirimkan kepada Husain yang menceritakan bahwa jangan engkau lagi datang ke Kufah karena orang-orang Kufah mengkhianatimu dan dia mengkhianati saya dan saya terzolimi. Tapi sayang Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang terjadi? Maaf, pertama, Muslim ini terbunuh pada tanggal 9 Zulhijjah atau ketika orang wukuf di Arafah. Tapi Husain sudah berangkat, sangat berangkat. Bahkan ada sejarah mengatakan bahwa Yazid sudah mengirimkan surat kepada Husain dengan puji-pujian, syair-syair yang indah agar untuk menghindari perpecahan. Tapi sayang, peristiwa itu sudah berlalu. Bahkan kita tengok tidak sedikit sahabat yang ketika itu memberikan nasihat kepada Husain. Sebut saja Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair sendiri, Abu Sya'ad Al-Khudri, Abdullah bin Amr, saudara tirinya Husain, Muhammad Al-Hanafiyah. Seluruh sahabat itu mengharapkan agar Husain tidak berangkat. Tapi Husain tetap berangkat bersama keluarganya yang ada yang menyebutkan jumlahnya 70 orang. Di tengah jalan Husain sadar apa yang dia buat salah. Dia tidak ingin melanjutkan ketika sampai di Karbala. Tapi ketika dia mundur, keluarga Muslim bin Iyad, sepupunya tadi, minta pertanggungjawaban Husain. Ya Husain, engkau suruh bapak kami kemarin
ke Kufah. Sekarang dia meninggal. Tanggung jawabmu mana? Kita harus ke Kufah meminta siapa yang membunuh ayah kami, dan harus ada penegakan hukum. Husain maju salah, mundur salah. Maka terjadilah ketika itu pertemuan antara para tentara Ubaidullah bin Ziyad dengan kelompok Husain yang jumlahnya hanya 30 orang, 70 orang. Peperangan itu melalui proses yang cukup panjang, negosiasi yang begitu bagus. Pada akhirnya ada tawaran, engkau terus ke Damaskus, Baiat Yazid, atau terus ke perbatasan, ikut bala tentara Islam, atau yang ketiga, engkau balik ke Mekah, kemudian akan dikawal oleh 1.000 orang. Nah, di tengah dialog itulah muncul orang-orang tertentu seperti Umar bin Sa'ad. Kemudian mereka memberikan pendangan kepada Ubaidullah. Ini yang gubernur siapa? Yang pemimpin siapa? Engkaukah Ubaidullah atau Husain? Nah, Ubaidullah ketika itu mulai naik setannya, maka terjadi gejolak, maka ini terjadilah akhirnya peperangan di Kufah tersebut. Nah, pada saat itu tak siapa memulainya, tetapi ada yang menyebutkan orang yang bertanggung jawab pertama kali adalah Ubaidullah. Nah, berita itu menyebar, Bapak Ibu yang berbahagia. Kemudian kalau kita baca berita hari ini, apa yang dibuat Bazar itu, mereka menghina juga yang namanya Yazid. Tapi kalau dalam sejarah kita cari, tidak ada keterlibatan Yazid untuk membunuh Husain. Dan bahkan kalau kita baca dari silsilah nasabnya, keturunannya, antara Yazid atau Muawiyah bin Abi Sufyan dengan keluarga Ali itu ada pertemuan nanti di Ka'bah. Ini menunjukkan luar biasa. Tapi itu dikirim. Maka kalau 10 Muharram, hari Asyura, kita akan dengarkan hadis-hadis dalam tanda kutip yang aneh-aneh, yang tidak ada dasar hukumnya. Itu dimunculkan oleh kelompok-kelompok Syiah, Bazar Syiah. Begitu Husain terbunuh, maka matahari sore harinya menjadi merah. Antu liyo, tengok aja, tak pun terbunuh, asal terang matahari sore hari pasti warnanya merah. Pekanbaru tak nampak, kan namanya ruku. Pergilah ke kampung-kampung, asal sore hari hujan turun, airnya merah. Mana mungkin ada air merah? Kalau batu itu diangkat, maka di bawah batu itu ada air, maka ada darah, bentuk tangisan batu menangisi kepergian Husain. Ini berlebih-lebih. Dari mana mula datang? Kemudian kepalanya ditendang antara kepala Husain dari Karbala sampai ke Samak. Jauh betul itu. Itu bukan dekat itu. Sekarang Karbala di Irak, Syam di Suriah. Berapa jauhnya itu? Itu Messi pun tidak sanggup membawa bola sejauh itu. Apalagi kepala orang. Sampai kalau ada hadis itu kalau kita baca, kepalanya Husain dimasukkan ke dalam paspor, kemudian diambil oleh Khalifah tadi Yazid, dicocor-cocor, ditusuk-tusuk, mulai matanya, hidungnya, sehingga ada sahabat yang mengatakan, ya Khalifah Amirul Mukminin, jangan engkau tusuk mulutnya, karena mulut itu adalah mulut yang pernah dicium oleh Rasulullah. Masya Allah. Tapi dari mana dasar hukumnya, Pak? Siapa yang membuatnya? Enggak ada. Itulah kejabazan. Itulah kejabazan. Dulu tak bazar namanya, tak apa dan namanya. Nah sekarang bazar. Nah cerita itu tertanam sampai hari ini. Subhanallah. Maka maaf kalau kita lihat peristiwa tanggal 60 Hijriah itu ada 3 kelompok. Pertama, kelompok yang sangat membesarkan peristiwa yang terjadi tersebut. Yang kedua, kelompok yang memang mereka mengatakan ya enggak, biasa-biasa saja. Nah, kalau kelompok ketiga Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan inilah peristiwa yang sedih, di mana memang syahidnya cucu Rasulullah. Tapi sesungguhnya peristiwa itu tidaklah dalam jemput untuk membesarkan agama, tidak juga untuk mempentingkan kepentingan dunia, tetapi dalam sejarah itu memang kalau disebutkan banyak yang mati, iya. Termasuk keluarga besar Ali bin Abi Thalib. Ada anak Ali bin Abi Thalib yang bernama Abu Bakar, ada namanya Muhammad, ada Utsman, ada Ja'far, dan juga Al-Abbas. Ada anak-anak Husain, tidak anak Husain, ada namanya Ali Al-Akbar, kemudian ada Abdullah. Ada anak Hasan bernama Abu Bakar, ada nama-nama Abdullah, ada Qasim.
ada anak Aqil bin Abi Thalib yang hampir seluruh dikatakan yang wafat itu berkenaan dengan keluarga besar Abu Thalib, mulai anaknya, cucu-cucunya. Nah, peristiwa ini tentunya perlu kita ancamkan bahwa takdir itu akan terjadi. Tetapi maaf, kematian tidak boleh diratapi secara berlebih-lebihan, karena ratapan itu akan menimbulkan sesuatu yang akan menjadi ketidakmampuan kita menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, itulah dunia. Tapi kalau bazar dulu tak ada duit, Pak, dia merusak akidah. Bazar sekarang dia merusak. Apa yang mengatakan Pertamina rugi 11 triliun. Kalau gitu kita hapuskan minyak premium sama Pertalite. Apa hubungannya antara ruginya Pertamina dengan minyak Pertalite? Pertalite itu bukan disubsidi, maka dibangun, Pak. Oh, rupanya membuat rugi itu. Sebenarnya bukan rugi, mengalihkan perhatian. Itulah kerja bazar. Sekarang dalam agama pun dia bazar-bazar orang. Dalam seluruhnya dibuat di macam-macam. Maka syukur-syukur kalau memang influencer atau bazar itu menyampaikan pesan-pesan yang bagus. Saya sering melihat kadang-kadang ada pesan tentang masalah masker. Itu kan enak. Ada orang pergi ke kedai kopi, kemudian pelanggannya tidak pakai masker, kemudian sedangkan chipnya tukang masaknya pakai masker, sehingga pelanggannya yang nah itu kan bagus. Nah, artinya ada memang pesan-pesan influencer itu yang bagus, tetapi ada yang kadang-kadang tidak masuk akal, atau dimasuk akalkan tapi dia tidak masuk akal. Jadi kalau orang tadi mendengarkan cerita Syahidnya Husain, kemudian dibawa emosi, jadi menangis gitu. Padahal dia tidak tahu siapa yang membuat cerita itu secara berlebih-lebihan. Cerita itulah, dan memang salah satu di antara kehebatan orang Syiah, mampu bersyair dan syairnya hebat-hebat, kemudian bisa menambah-nambah cerita. Yang pendek bisa berubah menjadi panjang, yang bohong bisa dianggap menjadi benar, terbalik yang kadang-kadang benar bisa. Nah, itulah kehebatan orang-orang tertentu, dan memang disitulah kehebatan bazar-bazar yang memang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menyampaikan misi-misi hidupnya. Mudah-mudahan dari cerita ini kita mendapatkan bahwa sesungguhnya kematian itu pasti ada. Allah menjemputnya Syahidnya Husain di Karbala, di sebuah tempat yang memang maaf sudah dibayangkan oleh Rasulullah kepada Ali bahwa nanti anakmu ini akan mati terbunuh, karena memang Allah memberikan sesuatu yang terindah buat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terjaga dari fitnah dan hidup kita senantiasa jalan pada jalan kebenaran. Dan sekali lagi, mari kita menjaga kesehatan di tengah pandemi yang hari ini jumlahnya Pak RW tambah mengerikan ya, tambah mengerikan. Nah, apakah memang penyakitnya banyak? Bisa jadi. Yang kedua, memang sudah aktifnya pemerintah melakukan swab secara skala besar. Jadi kalau makin banyak di swab, tentu makin banyak yang akan. Tugas kita cuma tidak boleh terlampau lambut, tapi tetap waspada, karena bisa kena pada siapa saja. Mungkin saya sehat, Bapak sehat, tapi nanti di tengah pergaulan kita yang begitu banyak, maka perlu kita waspada. Dan mudah-mudahan ya kita serahkan diri. Kita sudah lindungi diri kita lakukan protokol kesehatan, kena juga kita diri. Nah, itu udah urusan awal. Itu di urusan yang satu itu. Memang kita ditakdirkan seperti itu. Mudah-mudahan ada dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.